Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan coba merangkum sebuah film yang berjudul Damsel yang rilis di tahun 2024. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Di awal kisah, kita akan diperlihatkan pada segerombolan pasukan kerajaan beserta sang raja itu sendiri yang hendak mendatangi sebuah gunung untuk membasmi monster naga demi kenyamanan hidup rakyatnya. Akan tetapi, ketika sang raja dan rombongannya itu baru tiba di sana, mereka tanpa basa-basi langsung diserang oleh si naga tersebut tanpa ampun. Lihatlah betapa sangarnya monster itu ya guys ya. Sehabis kejadian tadi, ratusan tahun kemudian kisah pun kembali berlanjut. Di situ ada dua orang saudara perempuan sedang sibuk mencari kayu bakar di tengah cuaca ekstrim yang sangat dingin. Setelah berhasil mengumpulkan cukup banyak kayu, mereka lalu bergegas menuju kembali ke kerajaannya demi membagikan kayu bakar yang tadi mereka kumpul ke para penduduk di sana. Dua orang saudara itu bernama Elodie dan Floria. Why are they leaving? There's nothing left for them here, Floria. Who'd come this far north? Saat mereka berdua baru tiba dan masuk ke dalam rumah, Elodie melihat ternyata ada orang asing yang sedang berbicara dengan ayahnya. Ketika ia bertanya langsung ke sang ayah tentang siapa orang itu, si ayah kemudian menjawab bahwa orang tadi merupakan utusan dari salah satu kerajaan kaya raya yang berada jauh di sana, yang datang membawa sebuah kabar mengenai raja mereka yang hendak menjodohkan pangerannya dengan Elodie. Proposal. Akibat kerajaannya sendiri sedang mengalami krisis ekonomi yang begitu parah, sang ayah pun mau tak mau harus menerima perjodohan tersebut. Karena di dalam perjanjian itu, mereka akan mendapat harta yang banyak apabila Elodie bersedia menikah dengan sang pangeran. Sementara di sisi lain, Elodie yang tahu betul tentang keadaan rakyatnya sekarang, tak bisa berbuat banyak selain menyetujui perjodohan itu. This is who we are. That's no reason to marry. We need see the world. This man, he has a free. Agar pernikahan dan kesepakatan bisa segera berlangsung, mereka sekeluarga beserta beberapa rombongan langsung bergegas menuju ke kerajaan kaya raya itu dengan menaiki sebuah kapal. Setelah menempuh jarak yang sangat jauh, mereka akhirnya tiba di sana. Di perbatasan, mereka melihat sesuatu yang tak biasa, yaitu dua pasang patung naga yang besar. Patung itu ternyata merupakan tanda bahwa mereka tak lama lagi akan segera tiba di kerajaan. This is how you want your prince to. Tiba di sana, mereka tak henti-hentinya dalam memuji keindahan alam yang ada di kerajaan kaya raya tersebut. Baru tiba di depan pintu masuk istana, mereka langsung disambut oleh pengawal yang bertugas. Mereka kemudian diajak menuju ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Di perjalanan menuju kamar, mereka kembali memuji tentang keindahan dan kemewahan yang terdapat di dalam istana. Lihatlah betapa mewahnya penampakan istana itu ya guys ya. What do you think, Ellie?
Be welcome to the kingdom of Orin. Pray this is... Besok paginya, Elodie dipertemukan dengan keluarga kerajaan di sana, beserta sang pangeran juga. Di situ dua orang keluarga melakukan sedikit pembicaraan, sebelum akhirnya mereka mempersilahkan untuk kedua calon mempelai saling berkenalan lebih jauh. Di sela-sela perkenalan mereka, Elodie sedikit terganggu dengan adanya pengawal yang terus mengikuti. Merasa demikian, ia pun mengajak sang pangeran untuk pergi menjauh dari para pengawal tersebut. Nama sang pangeran adalah Henry. Maybe that's because... It's nothing to bore our young people with. Di sisi lain, sementara Elodie dan Henry sedang sibuk berkenalan, di waktu yang sama kedua keluarga mereka juga sedang sibuk melakukan pembicaraan, yang juga merupakan kesepakatan penting bagi kedua kerajaan. Setelah pembicaraan selesai, si istri yang menjadi ibu tiri Elodie lalu coba bertanya mengenai itu semua. Tapi sang ayah hanya memberi jawaban dengan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tell me. Because it's very important that our two families get... Merasa ada yang sedikit aneh, si ibu tiri lalu berencana untuk memastikan sendiri tentang bagaimana sebenarnya keadaan sekarang ini, dengan cara mendatangi kemudian berbincang-bincang dengan sang ratu. Saat mereka mulai berbicara, si ibu tiri sempat merasa ada beberapa kejanggalan. Di antaranya sang ratu yang berkata bahwa mereka hanya memiliki kepentingan pribadi mengenai perjodohan ini. Dan ia juga menambah bahwa keluarga kerajaan mereka tak membutuhkan keluarga baru. For you. Your father was a rope. I just thought we might become better acquainted. What we don't need is more family. Yakin akan adanya kejanggalan di sini. Malam hari si ibu tiri menuju ke kamar Elodie untuk memberitahu ke dia tentang keresahan hati yang ia rasakan saat ini. Floria yang kebetulan sedang berada di sana langsung membantah setiap tuduhan ibu tirinya tersebut mengenai itu semua. Ketika mereka sibuk berdebat, tak lama selanjutnya tiba-tiba datang sang ayah ke kamar Elodie juga. Melihat ayahnya datang, ia pun menghentikan perdebatan mereka. Only yesterday, you were enamored by this place. I don't understand. These people? Am I interrupting something? Kini tiba di mana hari pernikahan antara Elodie dan Pangeran Henry akan segera berlangsung. Namun sebelum itu, Elodie terlebih dahulu diberi beberapa riasan oleh pengawal yang bertugas. Habis itu, acara pernikahan pun dimulai. Setelah acara selesai, mereka lalu berpamitan ke orang tua masing-masing, kemudian bergegas menuju ke suatu tempat di mana Elodie dan Henry akan melaksanakan sebuah ritual kuno yang ada di sana, guna memberi penghormatan kepada sang leluhur. Tiba di lokasi, Elodie melihat banyak orang yang menggunakan topeng di sana, dan itu tentu saja membuat dirinya merasa sedikit aneh. Tak lama ritual pun dimulai. Mereka berdua lalu diminta untuk menyatukan darah masing-masing melalui tangan yang telah diiris menggunakan pisau. Akan tetapi, ketika ia mengira semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik-baik saja, Pangeran Henry ternyata membuat sebuah gerakan yang sangat tak terduga, yaitu membuang Elodie ke dalam jurang ya guys ya. The Avoria. Commemorate every generation. A tradition. Akibat terjatuh dari ketinggian tadi,
Ia mengalami luka yang cukup parah. Saat baru terbangun dari pingsan, Elodie langsung berteriak minta tolong sekeras mungkin, dengan harapan ada seseorang yang bisa mendengar. Namun bukannya orang yang seperti ia harapkan, malah teriakannya tadi sampai membangunkan monster naga yang bersarang di sana. Lihatlah betapa ketakutannya dia ketika bertemu dan mendengar suara dari si monster. Di situ Elodie kembali dibuat terkejut karena si monster yang tiba-tiba mengajak dia berbicara layaknya manusia pada umumnya. Di situ ia sempat ditanyai nama oleh si naga. Habis menyebutkan nama, ia lalu diberi beberapa penjelasan mengenai apa yang sekarang ini terjadi. Di antaranya adalah si monster akan selalu meminta 3 orang wanita keturunan bangsawan dipersembahkan kepadanya untuk dibunuh. Itu semua sudah merupakan perjanjian lama yang dibuat antara si naga dan sang raja terdahulu. What do you want? They want what is Setelah menjelaskan semuanya, Elodie kemudian disuruh berlari secepat mungkin, sembari si naga menyemburkan lava apinya. Lihatlah betapa keras usaha Elodie demi melarikan diri. Tapi walaupun ia telah berusaha sekuat tenaga agar terhindar dari panasnya lava, kaki Elodie tetap mengalami luka yang cukup parah akibat itu. Berhasil dalam bertahan hidup, si monster lalu memuji sedikit kemampuan dia. Agar luka kakinya tadi tak terlalu perih, ia coba membuat sebuah perban menggunakan potongan pakaian miliknya. Ia juga memanfaatkan salah satu benda yang ada untuk membuat pencahayaan selama berada di sana. Saat semua persiapan telah mantap, Elodie pun mulai berjalan mencari jalan keluar dari gunung tersebut. Namun akibat suasana di situ masih terlalu gelap, ia akhirnya tetap terjatuh juga. Tak ingin berdiam di tempat, ia kembali memberanikan diri untuk tetap berusaha mencari jalan keluar. Saat berjalan, Elodie nyaris terjatuh ke dalam jurang karena tak sempat menyadari hal tersebut. Ia lalu coba untuk melompat ke seberang. Ketika dirinya nyaris tergelincir dan jatuh ke jurang, Elodie dengan cekatan memanfaatkan benda yang ada di pakaiannya untuk tetap bertahan hidup. Setelah berhasil berada di seberang, ia baru sadar bahwa ternyata cahaya yang tadi dia lihat itu berasal dari hewan sejenis lintah ya guys ya. Demi memiliki pencahayaan selama berjalan, Elodie kemudian merobek kembali pakaian miliknya untuk mengambil beberapa hewan tersebut. Habis itu, saat ia sedang asik menikmati setiap tetesan air yang ada, di waktu yang sama tiba-tiba si naga datang sambil menyemburkan lava. Beruntungnya tadi Elodie berhasil selamat dari semburan lava si monster setelah melihat dan memasuki goa kecil yang ada di sana. Akibat merasa sedikit kelelahan, ia pun memanfaatkan waktu yang ada untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi ketika baru terbangun, ia seketika terkejut melihat lukanya yang sembuh secara tiba-tiba sehabis dihinggapi oleh beberapa hewan sejenis lintah tersebut.
Di sisi lain, sang ayah yang telah mengetahui bahwa anaknya yaitu Elodie akan berakhir seperti ini sejak awal kesepakatan perjodohan, memutuskan untuk menolongnya langsung. Ia lalu mengajak beberapa pasukan andalannya guna menemani dia dalam misi menyelamatkan Elodie. Akan tetapi, akibat mereka terus berteriak, tentu akan memancing si naga untuk keluar. Dan benar saja, karena tak lama selanjutnya si monster datang untuk membunuh mereka semua. I'm told some have tried to hunt them. Saat sang ayah berhadapan langsung dengan si naga, ia tanpa ada rasa takut coba melawan. Namun apa daya, tubuh dia sama sekali bukanlah tandingan si monster. Sebelum dibunuh, ia diberi kesempatan terlebih dahulu untuk memanggil Elodie agar segera keluar dari persembunyiannya. Tapi bukan memanggil keluar, sang ayah malah memberi perintah ke Elodie untuk tetap bersembunyi, sembari mengucapkan kata maaf juga. Mendengar itu, si monster pun menjadi murka dan membunuhnya. Sehabis kematian sang ayah, Elodie kembali berjuang untuk bisa keluar dari situ. Pada akhirnya, dengan usaha keras yang ia miliki, Elodie pun berhasil menemukan jalan keluar. Mengetahui bahwa dia gagal dalam membunuh incarannya, si naga kemudian menjadi sangat marah dan membakar banyak lahan hijau di sana menggunakan lava apinya. Sementara di lain tempat, permaisuri yang melihat itu coba mencari cara lain agar bisa memperbaiki masalah ini. Demi memperbaiki masalah, permaisuri lalu memerintahkan ke para pasukan istana untuk mencari keberadaan keluarga Elodie, terkhusus adiknya yaitu Floria. Setelah mencari beberapa lama, ia pun berhasil menemukan mereka. Di situ permaisuri tanpa basa-basi langsung kembali memerintahkan ke para pasukannya untuk segera membawa paksa Floria, guna menggantikan peran Elodie sebagai persembahan untuk diberikan ke monster. Menyadari dirinya telah aman, Elodie pun keluar dari tempat persembunyiannya. Tak lama ia bertemu dengan ibu tirinya, yang ternyata sedang berusaha untuk mencari dan menyelamatkan Floria. Saat si ibu tiri berkata untuk itu, Elodie langsung memotong pembicaraan, kemudian berkata bahwa ia saja yang melakukannya, karena dia lebih tahu setiap ruang yang ada di dalam gunung tersebut. Where's Floria? Elodie! Stepmother! Sementara di sisi lain, permaisuri beserta para pasukannya sedang mempersiapkan ritual untuk Floria. Di situ sebenarnya Pangeran Henry telah mencoba untuk menghentikan sang ibu, karena menurut dia adik dari Elodie itu masih sangat muda. Akan tetapi, permaisuri sama sekali tak menghiraukan sedikit pun perkataan anaknya tersebut, dan ingin tetap untuk melanjutkan ritual. Sialnya, Elodie tiba di lokasi setelah ritual mereka tadi selesai ya guys ya. Mendengar suara adiknya yang berasal dari bawah jurang, Elodie tanpa ragu langsung turun dan menyusun sebuah rencana untuk bisa menyelamatkan Floria. Setelah menyusun strategi dengan matang, ia pun coba melancarkan aksinya.
Lihat betapa kerasnya perjuangan dia ketika berhadapan langsung dengan si naga. Singkat cerita, di akhir duel antara mereka, Elodie berhasil mengalahkan si monster dengan memanfaatkan segala peluang yang ada. To defend his people. He can't. Sehabis mengalahkan si naga, Elodie tak membunuhnya. Ia malah memutuskan untuk mengobati luka bakar si monster menggunakan hewan yang sejenis lintah itu. Setelah diselamatkan tadi, akhirnya si naga mulai percaya dengan segala perkataan Elodie sebelumnya yang mengatakan bahwa dirinya bukanlah keturunan dari kerajaan itu. Mereka berdua lalu bekerja sama untuk menghancurkan kerajaan yang selama ini telah menipu mereka. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Damsel. Seperti biasa, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys.